Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar satu hal. Apakah menurut Anda kita punya Tuhan itu Tuhan yang suka maksa? Ataukah kita punya Tuhan itu Tuhan yang tidak beraturan? Apa pendapat Anda mengenai kita punya Yesus Kristus itu? Saya mau tanya. Kalau saya jawab satu hal, kita punya Tuhan itu Tuhan yang amat baik. Amin. Yesus yang amat baik. Yesus yang tidak pernah suka memaksakan kehendaknya pada manusia. Amin. Nah, saya kasih contoh satu hal. Dari awal penciptaannya, Allah itu tidak pernah memaksakan kehendaknya. Kejadian pasal 1 mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia serupa dengan gambarnya siapa? Gambarnya Dia. Kemudian masuk pasal yang Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang kedua dahulu kita lihat. Ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian ayat 16 kita lompat. Ayat 15 terlebih dahulu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan Tuhan Allah memberi perintah ini pada manusia. Semua pohon itu boleh dimakan. Termasuk pohon kehidupan berarti. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Jadi kebanyakan persepsi orang-orang ketika mereka itu mengatakan di tengah-tengah itu ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Benar. Tetapi lihat, Allah itu taruh itu di tengah-tengah bukan hanya satu pohon, tapi ada dua pohon. Yang pertama adalah pohon apa? Pohon kehidupan. Amin. Dan yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi banyak orang yang khotbah, banyak orang yang bicara tentang ayat ini. Di tengah-tengah itu ada satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya revisi pagi hari ini. Ada dua pohon, yaitu pohon kehidupan yang pertama, yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi saya tidak akan bicara tentang itu. Yang saya bicara, Allah sudah katakan pohon kedua, pohon pengetahuan itu tidak boleh dimakan. Ya, kalau dimakan pasti akan mati. Allah sudah kasih clue, Allah sudah kasih warning. Tapi Allah tahu, dan Allah tidak suka batasi manusia itu dengan apapun. Allah tidak pasang di pohon pengetahuan baik itu sebuah pagar, enggak. Allah tidak pasang di pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah sebuah pedang atau ditempatkan para malaikat. Enggak. Tapi yang Allah pasang itu adalah satu. Dia pasang perkataannya. Dia pasang firman-Nya. Dan firman Tuhan itu bukan soal firman yang mengikat. Tapi firman Tuhan yang mengatakan satu kebenaran. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Dan karena saya katakan Tuhan itu, Allah itu adalah Allah yang membebaskan kita dari segala hal. Tapi Tuhan sudah kasih tahu
Kalau engkau makan, engkau akan mati. Sekali lagi saya katakan, kita punya Allah yang baik, amin. Kita punya Allah bukan Allah yang otoriter. Jadi Allah yang membebaskan kita melakukan apapun. Tapi segalanya itu kita harus tetap punya tanggung jawab. Engkau makan buah itu, engkau akan mati. Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa yang terjadi? Mereka semua akhirnya tahu bahwa diri mereka adalah telanjang. Mereka tahu malu. Mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu yang terjadi. Kita pula orang Kristen. Allah sudah kasih kita semuanya. Allah sudah kasih kita Roh Kudus penolong. Terserah kita mau menurut atau enggak. Semuanya itu ada di tangan kita. Amin. Pagi hari ini saya mau katakan, kalau Anda sudah dengar Roh Kudus bicara pada Anda, apapun itu, ayo lakukan. Kalau Anda tidak lakukan, bagi Roh Kudus tidak masalah. Tapi Anda akan dapatkan segala konsekuensinya sendiri. Sama seperti orang tua yang sudah katakan pada anaknya, tidak boleh makan permen. Makan permen banyak-banyak, gigimu jelek, engkau akan batuk. Tapi masih makan, akhirnya batuk, mengalami sakit. Demikian pula dengan kita manusia. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita berkata pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang tidak suka memaksakan kehendak. Tapi Engkau adalah Allah yang memberitahukan apa yang harus kami kerjakan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Kau sudah memberikan Roh Kudus bagi setiap kami. Sehingga kami mampu untuk menjalani hidup kami. Kau berikan Roh Kudus yang adalah Roh penolong bagi kami. Ajar kami untuk lebih lagi mendengarkan suara kebenaran itu. Lebih lagi mendengarkan Roh Kudus itu. Sehingga kami mampu menjalani hidup kami di masa-masa yang akan datang. Pada hari ini dengan baik. Sehingga tidak ada satupun kemalangan yang terjadi dalam hidup kami pagi hari ini. Dan sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pimpin hidup kami Roh Kudus hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.